Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Meli selaku dosen pengampu mata kuliah fisika, serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Asas Black tentang kalor. Capaian pembelajaran, mengenali dan mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan mengenai suhu dan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mahasiswa dapat menghitung jumlah kalor yang dibutuhkan. 3. Mahasiswa dapat menghitung suhu campuran menggunakan persamaan asas Black. 4. Melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan contoh penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari. Uraian materi. Pengertian asas Black. Asas Black adalah sebuah prinsip yang dicetuskan oleh Joseph Black, seorang ahli fisika dari Skotlandia yang lahir 16 April 1728 dan meninggal 6 Desember 1799. Pada tahun 1761, beliau juga berhasil mendapatkan penemuan yang sangat penting, yaitu kalor laten. Kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud zat, di mana saat perubahan wujud zat tersebut tidak terjadi perubahan suhu. Black juga membuktikan adanya kalor jenis zat, bahwa setiap benda menyerap kalor yang berbeda untuk menaikkan suhunya sebanyak 1 derajat dengan alat temuannya yang kemudian dikenal dengan kalorimeter. Joseph Black juga guru dari James Watt, si penemu mesin uap. Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black, seorang ahli kimia fisika yang berasal dari Skotlandia. Asas Black menjabarkan bahwa apabila ada dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan atau disatukan akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu lebih tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor tersebut akan berhenti sampai terjadi keseimbangan thermal atau suhu dari kedua benda sama. Benda yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda panas. Benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Bunyi asas Black yaitu, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepaskan oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Rumus asas Black sebagai berikut. Q lepas sama dengan Q terima. Q lepas adalah jumlah kalor yang dilepas oleh zat, Q terima adalah jumlah kalor yang diterima oleh zat. Rumus berikut adalah penjabaran dari rumus di atas. M1 dikali C1 dikali T1 dikurang TA sama dengan M2 dikali C2 dikali TA dikurang T2. Cara cepat atau cara mudahnya yaitu M1 dikali T1 ditambah M2 dikali T2 dibagi M1 ditambah M2. Keterangan bisa dilihat selanjutnya. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan asas Black dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penentuan nilai pembakaran suatu bahan bakar. 2. Penentuan kapasitas beban pendingin mesin. 3. Menentukan jumlah energi dalam bentuk perpindahan panas atau menaikkan temperatur pada derajat tertentu sehingga dapat memperkirakan waktu yang diperlukan untuk pemanasan. 4. Penentuan temperatur kesetimbangan thermal, insulasi, reaktor atau engine atau sistem apa saja yang menerapkan pemakaian insulasi thermal. 5. Ketika kita minum segelas es teh, pada pembuatan es teh, mula-mula teh diseduh dengan air panas baru kemudian dicampurkan es. Pada proses pencampuran ini, air seduhan yang panas dan es akan berinteraksi thermal dan mencapai temperatur keseimbangan baru, yang mana akan lebih rendah dari panas semula. 6. Penetapan untuk pemilihan bangunan rumah, semisal lantai, dari asas Black, maka energi dalam bentuk perpindahan panas haruslah sama. Hanya ada konstanta panas jenis atau kalor jenis. Jika pilihan konstanta panas jenis yang tinggi, maka lantai tersebut akan terasa lebih hangat dibanding lantai dengan bahan yang memiliki panas jenis yang lebih rendah, yang terasa lebih dingin. Contoh soal asas Black. Soal yang pertama adalah yang paling sederhana. Coba perhatikan gambar di bawah. Jika volume air pada gelas B ialah setengah dari volume yang ada di gelas A, maka berapakah suhu campurannya pada gelas B? Jawab
Q lepas sama dengan Q terima M2C2, T2 dikurang TA sama dengan M1C1, TA dikurang T1. M sama dengan volume dikali massa jenis sama dengan V dikali rho. VB dikali rho C2, T2 dikurang TA sama dengan VA dikali rho. C2, TA dikurang T1 dikarenakan sama-sama air, massa jenis dan kalori jenis dapat kami coret. VB dikali T2 dikurang TA sama dengan VA, TA dikurang T1. 1/2 VA dikali TA dikurang TA. Sama dengan VA dikali TA dikurang T1. 1/2, 40 dikurang TA sama dengan TA dikurang 25. 40 TA sama dengan 2 TA dikurang 50. 40 ditambah 50 sama dengan 2 TA ditambah TA. 90 sama dengan 3 TA, TA sama dengan 30 derajat. Berikutnya soal nomor 2. Air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa jenis 1,5 kg. Jika suhu awal bejana sebesar 25 derajat Celcius, kalori jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalori jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Anggap tidak ada kalori yang mengalir ke lingkungan. Penyelesaian, diketahui MBJN sama dengan 0,5 kg, M air sama dengan 0,5 kg, T air sama dengan 100 derajat Celcius, TBJN sama dengan 25 derajat Celcius, C air sama dengan 4.200 Joule kilogram derajat Celcius, CBJN sama dengan 900 Joule kilogram derajat Celcius. Ditanyakan T akhir atau per T termal. Jawab, Q lepas sama dengan Q terima M air dikali C air dikali delta T air sama dengan MJBN dikali CBJN dikali delta TBJN. M air dikali C air dikali T air dikurang T termal sama dengan MBJN dikali CBJN dikali T termal dikurang TBJN. 0,5 dikali 4.200 dikali 100 dikurang T termal sama dengan 0,5 dikali 900 dikali T termal dikurang 25. 2,100 dikali 100 dikurang T termal sama dengan 450 dikali T termal sama dengan 20 dikurang 25. 210.000 dikurang 2.100 T termal sama dengan 450 T termal dikurang 11.250. 450 T termal ditambah 2.100 T termal sama dengan 210.000 ditambah 11.250. 2.550 T termal sama dengan 221.250. T termal sama dengan 221.250 per 2.550. T termal sama dengan 86,76 derajat Celcius. Jadi suhu kesetimbangannya adalah 86,7 derajat Celcius. Bisa dilihat contoh soal berikutnya. Berikutnya contoh atau tugas lembar diskusi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.